Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore gitu ya. Hari ini kita akan membahas pertemuan 8 yaitu vektor matematika ya di program studi teknik informatika. Untuk bahasannya ada pengertian vektor, notasi vektor, vektor polar dan kartesian, operasi vektor, penjumlahan pengurangan, perkalian vektor, perkalian titik dot produk, perkalian silang atau cross product ya. Di pengertian vektor kita harus memahami dulu apa itu skalar gitu ya. Skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki besar atau panjang atau istilahnya satuan atau magnitud gitu ya. Sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki besar atau panjang, magnitud, dan juga ada parameter lainnya yaitu arah atau direction gitu ya. Nah, ini digambarkan di sebelah kiri ya, selain magnitud atau satuan itu ada arah panahnya gitu ya. Kemudian ini bisa dibandingkan ini dalam sebuah tabel, itu ada skalar ada vektor. Mana kalau skalar ini adalah jarak dalam distance gitu ya, dalam 3 km contohnya. Itu ada awal ada akhirnya gitu ya. Dan kalau vektor itu adalah perpindahan atau displacement senilai 3 km ke arah tenggara. Itu ada gambaran di sebelah kiri itu yang dari start sama end gitu ya, atau ada skalar ada vektor. Kemudian di situ sama ada kecepatan atau speed 9 km per jam misalkan, sedangkan vektor itu adalah percepatan velocity itu ya 9 km per jam ke arah barat. Nah, di sini ada perbedaan contohnya. Kemudian dalam notasi vektor itu vektor ditulis dengan huruf tebal, contoh KB gitu ya, artinya skalar K dikali dengan vektor B. Ini istilah penulisannya B gitu ya. Selanjutnya vektor juga bisa ditulis dalam bentuk panah, vektor AB gitu ya. Nah, modelnya seperti ini, vektor AB dari A ke titik B gitu ya. Dan vektor kartesian dan polar. Kalau di sini Anda lihat kartesian gitu ya, dia menggunakan koordinat kartesian. Vektor dinyatakan dalam koordinat x dan y atau dua dimensi, atau bisa jadi x, y dan z dalam 3 dimensi. Selanjutnya menggunakan koordinat polar gitu ya, untuk yang vektor polar gitu ya, kita menandai titik dengan seberapa jauh r gitu ya, dan berapa sudutnya dalam notasi theta gitu ya. Ada seberapa jauh r dan ada notasi theta. Dan contoh koordinat polar, ini ada konversi dari koordinat kartesian xy ke koordinat polar r, theta gitu ya. Kalau mencari r atau theta, kita bisa dengan bersamaan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat, ini untuk mencari r, dan untuk mencari theta adalah tangan pangkat min 1 gitu ya, tan pangkat min 1 atau 1 per tan gitu ya, dari y dibagi x. Contohnya berapa koordinat polar dari vektor 12,5. Nah, x-nya sudah tahu ya, x-nya 12 gitu ya, y-nya 5, sehingga didapatkan bisa kita cari r sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Dengan theta sama dengan tan pangkat min 1 dari y-nya 5 dibagi 12 sama dengan 22,6 derajat. Sehingga kemudian koordinat polar dihasilkan 13,22,6 derajat. Kemudian selanjutnya contoh koordinat kartesian gitu ya. Ini bisa kita cari, ada konversi dari koordinat polar atau r, theta gitu ke koordinat kartesian x, y dengan bersamaan x sama dengan r dikali cos theta, y-nya sama dengan r dikali sin theta. Dan contohnya
Pertanyaan berapa koordinat kartesian dari vektor 13,22,6 derajat. Nah, kita sudah tahu R-nya adalah 13 gitu ya. Kemudian θ-nya 22,6 derajat. Sehingga X sama dengan 13 dikali cos 22,6 derajat sama dengan 12 gitu ya. Y-nya 13 kali sin 22,6 sama dengan 5. Hasilnya koordinat kartesian adalah 12,5. X-nya 12, Y-nya 5. Dan ada operasi vektor atau penjumlahan pengurangan. Untuk mencari jumlah dari dua vektor, kita gambar vektor-vektornya sebagai rantai. Memulai vektor kedua dari ujung vektor pertama. Jumlahnya adalah vektor yang menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor kedua. Ini ada dua vektor, ada vektor A dan ada vektor B gitu ya. Jika vektor A tambah B itu hasilnya dari awal hingga akhir gitu ya. Nah, kemudian ada lagi jika dikurangkan gitu ya, maka arah vektornya akan dibalik gitu ya. Dari vektor A dikurangi dengan vektor B, berarti A dikurangi B. Kalau Anda perhatikan di situ ada vektor B-nya akan berbalik arah gitu ya, kita dibalik, sehingga hasilnya dari vektor A kurangi B itu bisa Anda lihat gitu ya. Nah, di sini ya, A kurangi B. Selanjutnya, jumlah semua vektor adalah vektor yang menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir gitu ya. Nah, ini ada contohnya, misalkan vektor AB ditambah vektor BC sama dengan hasilnya adalah vektor AC. Selanjutnya vektor AC ditambah vektor CD gitu ya, hasilnya adalah vektor AD. Dan vektor AD ditambah vektor DE hasilnya adalah AE ya. Sehingga jika semuanya vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE, hasilnya seluruhan adalah vektor A ke E gitu ya. Dan diketahui A dan B adalah vektor di R kuadrat atau ruang di dua dimensi gitu ya. Dan vektor C dan D adalah vektor di ruang 3 dimensi atau R pangkat 3. Misalnya A adalah A1, A2, dan B ada B1, B2 gitu ya. Maka C ini ada C1, C2, C3, D-nya D1, D2, D3. Mana A tambah B gitu ya. Bisa kita lihat kalau A tambah B dari A1 ditambah B1, kemudian A2 ditambah B2 untuk mencari A tambah B. Selanjutnya A dikurangi B sama A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2. Kalau perkalian skalar, ada K, angka skalarnya tadi ya dikali A. Jadi kalau K dikali A, A1, A2 sama dengan K dikali A1 dan juga selanjutnya K dikali A2 berarti ya. Dan C tambah D gitu ya. Ini berarti C1 tambah D1, selanjutnya dimensi kedua C2 tambah D2, dan selanjutnya dimensi ketiga ada C3 ditambah D3. Begitupun juga sama kalau jika dikurangi, ada C dikurangi D, ada C1 kurangi D1, C2 kurangi D2, C3 dikurangi D3. Selanjutnya jika faktor skalar K dikali C, berarti sama ya, K dikali C adalah K dikali C1, K dikali C2, dan K dikali C3. Selanjutnya ini ada contoh angkanya, A ada 3,4, B 0,-2, C 1,5,6, D ada min 1,0,3. Jika A tambah B, langsung saja A1 dengan B1 gitu ya tadi ya. Jika tambah 0 gitu ya, kemudian B1 A2 dengan B2 gitu ya. Ada 4 ditambah min 2, kemudian hasilnya adalah 3,2. Selanjutnya ada A dikurangi B.
sama ya, A1 kurangi B1, A2 kurangi B2, jadi 3 kurangi 0, 4 kurangi min 2, hasilnya 3 kurangi 0 ada 0, ada berapa? 3 gitu ya. 4 dikurangi min 2 itu hasilnya sama seperti 4 ditambah 2, 6 gitu ya, jadi 3,6. Selanjutnya 3 kali A gitu ya, dimana 3 dikali A tadi 3,4, jadi 3 dikali 3, dan selanjutnya koma 3 dikali 4 ada 9,12. C ditambah D sama dengan, kalau Anda perhatikan C sama D 3 dimensi gitu ya, berarti sama C1 ditambah D1, kemudian C2 ditambah D2, dan C3 tambah D3, berarti 1 ditambah min 1 gitu ya, atau 1 kurangi 1 hasilnya 0 gitu ya. 5 ditambah 0 hasilnya 5, 6 tambah 3 hasilnya 9. Dan C kurangi D sama ya, ada C1 kurangi D1, atau 1 dikurangi min 1, atau 1 ditambah 1 hasilnya 2 gitu ya. Dan C2 dikurangi D2 hasilnya 5 dikurangi 0 hasilnya adalah 5. Dan C3 dikurangi D3 atau 6 dikurangi 3 gitu ya, hasilnya 3. Sehingga C kurangi D ada 2,5,3. Ya, 2 dikali C gitu ya, 2 faktor skalarnya gitu ya, 2 dikali 1, 5 dan 6 hasilnya adalah 2 kali 1 ada 2, 2 kali 5 adalah 10, 2 kali 6 adalah 12. Kemudian perkalian titik dari vektor akan menghasilkan skalar, misalkan ini ada di 2 dimensi R kuadrat ya. Jika U di sini ada U, itu ada U1, U2, dan V di situ ada V1, V2 gitu ya. Maka vektor-vektor tak 0 di R kuadrat, U dikali V adalah U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 gitu ya. Sedangkan pada R3 ruang 3 dimensi, R pangkat 3 gitu ya, jika U adalah U1, U2, U3, dan V-nya ada V1, V2, V3, vektor-vektor tak 0 di R pangkat 3 atau ruang 3 dimensi, maka U kali V ada U1 dikali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 dikali V3. Jika vektornya dalam bentuk polar gitu ya, maka perkalian titiknya U dikali V gitu ya sama dengan U ini kali V gitu ya dikali cos theta, di mana U sama V ini ya tidak ada angka negatif gitu ya, dimana kalau Anda lihat ini ada U sama V, ini panjang vektor U, dan V adalah panjang vektor V gitu ya. Contohnya ada A ada 3,4, B 0,-2, C 1, 5 dan 6, D-nya ada -1, 0 dan 3. A dikali B, kalikan saja ya. Nah, tadi ada U1 dikali V1 gitu ya, 3 dikali 0. Nah, kemudian hasilnya 0 gitu ya. Dan ada U2 kali V2 gitu ya, ada 4 dikali min 2 gitu ya, hasilnya adalah min 8, sehingga 0 ditambah min 8 hasilnya adalah min 8, atau 0 dikurangi 8 gitu ya. Kemudian C dikali D gitu ya, kalau C sama D nya tadi 3 dimensi gitu ya, R pangkat 3 gitu ya. Nah U1 dikali dengan V1 gitu ya, 1 dikali min 1 ditambah U2 dikali V2 gitu ya, dan 5 dikali 0 gitu ya, ditambah U3 dikali V3 gitu ya, 6 dikali 3. Nah, hasilnya kalau Anda perhatikan 1 kali min 1 hasilnya min 1, 5 kali 0 ada 0, 6 kali 3 adalah 18, sehingga hasilnya 18 dikurangi 1 adalah 17. E dikali F gitu ya, tadi kalau
Anda berarti akan kalau E kali F gitu ya, dimana digambarkan gitu ya, nilai E nya adalah 4, satuan skalar gitu ya, F nya berapa, itu ada 7 ya, kemudian ada cos tetanya adalah 60 derajat, sehingga 4 kali 7 adalah 28 dikali cos dari 60 adalah 0,5 setengah ya, hasilnya adalah 14 dari 28 kali 0,5. Kemudian operasi vektor ada perkalian silang, di mana perkalian silang adalah perkalian vektor yang juga menghasilkan vektor. Perkalian silang vektor A dan B adalah vektor lain yang tegak lurus dengan vektor A dan tegak lurus dengan vektor B. Ya, itu bisa diperhatikan di gambar sebelah. Dia ada vektor A, vektor B, dia tegak lurus. Ya, ada tetanya, sudutnya sebesar 90 derajat. Dan ini ada contohnya. Misalkan A ada 3 dimensi, AX, AY, dan AZ gitu ya. Di B juga 3 dimensi, BX, BY, dan BZ. Misalnya hasil kali silangnya adalah vektor C, ya, hasil kali silang dari A dan B gitu ya. A kali B sama dengan C, di mana C ini ada CX, CY, dan CZ sama 3 dimensinya. Di mana ya, kita perhatikan ini cara persamaan yang mencari rumusnya gitu ya. A kali B gitu ya. Kita bisa buat seperti matriks gitu ya di dalam kotak seperti gambar kiri. Kemudian kita mencarinya pertama dari AY dikali BZ gitu ya, dikurangi dengan AZ dikali BY, ini untuk dimensi pertama atau CX-nya gitu ya. Kemudian dimensi kedua, nah ini bisa dari min dari gitu ya, atau negatif dikali dengan AX kali BZ ya, dan dikurangi BX kali AZ, atau bisa juga dibalik gitu ya, kalau ada itu kan karena negatif ya, bisa dibalik jadi AZ kali BX terlebih dahulu dikurangi AX kali BZ. Nah, ini hasilnya sama seperti min kali negatif dikali AX kali BZ dikurangi AZ kali BX. Dan dimensi ketiga ya, untuk CZ didapatkan dari AX kali BY ya, dikurangi AY kali BX. Contohnya ada angka A 2,3,4, B-nya 5,6,7 gitu ya. Ini di sini Anda sudah tahu AX, AY, AZ-nya yang mana, BX, BY, BZ-nya yang mana gitu ya. Jadi kalau mencari perkalian silang C-nya atau CX, CY, CZ gitu ya, dari A kali B gitu ya, dengan persamaan yang tadi sebelumnya sama, kita bisa menemukan misalnya CX sama dengan 3 dikali 7 gitu ya. Nah, tadi ada AY dikali apa? BZ gitu ya. Dikurangi AZ kali BY atau 4 kali 6 gitu ya. Hasilnya adalah 3 kali 7 21 dikurangi 4 kali 6 24, hasilnya adalah 21 kurangi 24, dapatkan min 3. Selanjutnya CY dari AX kali BX, dimana 4 kali 5 dikurangi dengan AX kali BZ, atau 2 dikali 7, hasilnya adalah 20 dikurangi 14 sama dengan 6. Selanjutnya CZ sama dengan AX kali BY dikurangi AY kali BX.
itu Anda perhatikan bahwa dapatkan 2 dikali 6 dari AX BY kurangi 3 kali 5 dari AY BX, sehingga 2 kali 6 12, 3 kali 5 15, 12 kurangi 15 hasilnya adalah min 3. Maka kita sudah dapat A dikali B adalah min 3, 6, dan min 3. Nah, selanjutnya ada soal-soal latihan gitu ya. Nah, ini ada beberapa soal, silakan dikerjakan. Ada 4 halaman.